Saya diberi tugas untuk memberikan ceramah, tapi saya hanya memberikan nasihat saja memberikan bekal kehidupan pada mempelai berdua saja. Karena setelah memasuki babakan baru kehidupan ini perlu ada modal, perlu punya sangu, biar perjalanannya tidak tersesat. Nanda Muzakir Ardiansyah, Anda tadi telah menyampaikan, telah menerima akad dari Bapak Zainul Kamal dengan menerima qabiltu nikahaha, aku telah menerima nikahnya. Ini otomatis Anda telah menerima tongkat estafeta, pertanggungjawaban seorang putri, nasib seorang putri dari putri Bapak Zainul Kamal ini, nasibnya sekarang diserahkan pada Anda. Siap ya? Qu anfusakum wa ahlikum naron. Ini yang paling penting. Jagalah dirimu dan keluargamu, terutama yang baru diterima ini, dari api neraka. Sebuah harapan bahwa keluarga itu tentunya wa ja'alna bainakum mawaddatam warahmah, agar diciptakan suasana cinta kasih, keluarga yang mawaddah, penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang yang ideal. Di dalam Al-Quran ini ada 4 model keluarga. Ada keluarga yang suaminya taat pada Allah, sementara istrinya kafir, menjadi orang kafir. Model yang pertama. Yang kedua, ada model istrinya yang muslimah, yang taat pada Allah, suaminya yang kafir. Ada model yang ketiga, yaitu model kedua-duanya, baik suami atau istri sama-sama kafir. Ada yang model yang keempat ini yang ideal, antara suami dan istrinya sama-sama taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya kepada Nanda Alessandra, kira-kira model mana yang diinginkan ini? Yang keempat ya, sama-sama. Ini modelnya Nabi Ibrahim. Kira-kira siap menjadi model perkawinan Nabi Ibrahim? Insya Allah ya. Ingat, Nabi Ibrahim istrinya 2 loh ya. Siap kira-kira? Yang itu belum. Oh, yang itu belum ya ini. Mudah-mudahan yang diharapkan oleh Nanda Alessandra ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik suami atau istri merupakan orang yang taat pada Allah, sehingga apa yang diinginkan oleh bapak, oleh ibu dan sebagainya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanda, saya lihat di undangannya itu bapak atau ibu sudah wafat ya. Tapi jangan khawatir, al-aba'u salasatun. Orang tua itu ada 3. Man waladaka, bapak yang telah melahirkan Anda. Bapak orang tua yang telah menjadi sebab Anda lahir di dunia adalah pertama. Yang kedua, man zawwajaka, orang yang telah menikahkan Anda. Siapa sekarang? Bapak Zainul Kamal, ini yang telah menikahkan, ini menjadi bapak yang kedua. Yang pertama sudah wafat, sekarang dapat pengganti orang tua, yaitu Bapak Zainul Kamal, dan ibu ini sebagai pengganti bapak ibu yang sudah wafat. Yang ketiga, bapak itu adalah bapak yang man allamaka, yang mengajari Anda. Guru-guru Anda itu juga merupakan bapak. Lah ketiga ini, kalau ketiganya ada, keseimbangan, kesetaraan, ketaatannya harus seimbang. Jadi Anda juga wajib taat pada orang tua sendiri,
orang tua yang telah menikahkan Anda, dan juga apalagi guru, wajib ditaati. Nah, karena itu yang perlu difahami hak kewajiban seorang suami istri ini adalah perlu diketahui bahwa pernikahan membawa dampak. Dampak yang pertama adalah yang tadinya halal sekarang menjadi haram. Ada yang haram sekarang menjadi halal. Yang haram menjadi halal, tadinya Nanda siapa ini? Muzakir Ardian Sadias ini tadi memegang tangannya Nanda Alessandra ini sebelum nikah, sebelum qabil itu haram. Tetapi semenjak qabil itu nikah, bukan hanya tangan, sekujur tubuh pun sekarang menjadi halal. Ini tadinya haram menjadi halal. Ini ada juga yang asalnya halal menjadi haram. Perlu diperhatikan pada Nanda Alessandra ini. Yang tadinya Nanda Alessandra ini keluar kemana-mana tanpa izin siapa saja, itu enggak apa-apa, halal. Tetapi setelah qabil nikah diucapkan oleh sang suami, sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Harus apa? Keluar kemana? Selangkah saja keluar rumah harus seizin suami. Siap kira-kira Nanda ya? Nah, insya Allah kalau ini yang dipergunakan, maka insya Allah model yang keempat tadi itu akan tercapai keluarga ini. Ya. Ketaatan sekarang kalau Nanda suami itu pada orang tua. Si istri sekarang bukan lagi pada orang tua, tetapi kepada sang suami. Maka ketika bapak nyuruh ke selatan misalnya, sementara suami menyuruh ke utara, siapa yang ditaati? Nanda? Ke utara, ikut suami. Itu menjadi barokah, menjadi surganya orang tua. Ketika istri itu taat kepada suami, maka itu merupakan modal surganya orang tua. Berikanlah surga yang sebaik-baiknya bagi orang tua dengan cara taat kepada suami. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting lagi adalah bahwa an-nikahu farhu syahrin wa ghammu sanatin. Pernikahan itu senengnya 1 bulan. 1 bulan senengnya. Wa ghammu sanatin, susahnya lama sekali. Makanya dinamakan bulan madu, madunya cuma 1 bulan, selebihnya adalah pahit semuanya. Nah, karena itu model-model ini harus tantangan ini harus dihadapi oleh kedua belah pihak ini. Jangan sampai hadapannya itu pahitnya itu jangan sampai menjadikan sebab retaknya keluarga. Hadapilah ujian-ujian yang akan dihadapi nanti itu dengan lapang dada, dengan cara kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulnya. Yang mana kebahagiaan itu bagi seorang suami adalah ada 4 syaratnya. Pertama, zaujatuhu sholihatan. Jika istrinya adalah merupakan orang yang sholih, yang sholihah, yang taat pada Allah, taat pada orang tua. Yang pertama. Yang kedua adalah jika wa auladuhu abroron, anak-anaknya menjadi orang yang baik-baik. Tantangan bagi kedua orang tua ini harus menciptakan bagaimana anak yang baik-baik, yang birrul walidain, yang taat pada orang tua. Yang ketiga adalah khulato'uhu sholihina, pergaulannya orang-orang yang baik-baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik, yang dapat menyesatkan pada kehidupan yang abadi nanti itu. Yang keempat adalah warizqu fi baladi, rezekinya di tanah airnya sendiri, bukan di luar negeri. Mudah-mudahan perkawinan sekarang ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang diciptakan menjadi model keluarga yang keempat, model keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.